Perjalanan waktu sudah sampai di pekan kedua bulan April 2026. Hati-hati, masih banyak pertanda buruk yang dikirimkan semesta, terutama karena curah hujan yang masih tinggi bahkan hingga akhir bulan depan. Bencana juga datang dari gunung meletus serta gempa bumi. Potensinya sangat besar hingga memuncak pada gempa dahsyat yang disebut megathrust. Tapi benarkah kondisi perekonomian nasional justru akan membaik? Apa yang membuat konflik dunia terutama antara Amerika dan Iran tidak berdampak hingga ke Indonesia? Jangan berpangku tangan, siapkan diri untuk evakuasi, sebab bencana alam masih akan terus terjadi bahkan hingga akhir tahun nanti. Melewati pekan pertama bulan April ini, pertanda buruk masih dikirimkan oleh unsur air. Curah hujan yang tinggi bisa mengakibatkan banyak kejadian alam, mulai dari banjir hingga tanah longsor. Bencana yang juga rutin terjadi adalah gempa bumi dan gunung meletus. Khusus untuk gunung, sepertinya tidak ada yang akan meletus secara dahsyat. Namun, gempa bumi justru menunjukkan peningkatan. Puncaknya akan terjadi gempa megathrust. Di tengah gempuran bencana, benarkah kondisi perekonomian Indonesia tidak terdampak? Mengapa perang di Timur Tengah juga tidak memberi efek bagi negeri ini? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya, tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Cuaca serba tidak menentu, pergantian musim secara tidak normal, membuat semesta memberi respon tidak baik dengan mengirimkan banyak bencana. Curah hujan di musim yang sudah memasuki musim kemarau justru masih tinggi. Hingga bulan depan hujan masih tetap terjadi, sehingga ancaman banjir dan tanah longsor masih sangat nyata. Kondisinya baru akan berubah setelah memasuki pertengahan tahun nanti. Tanda-tanda terjadinya kemarau panjang juga terlihat jelas, sehingga semua harus diantisipasi agar tidak menjadi bahaya. Kondisi cuaca di tahun 2026 ini memang sangat ekstrim, dan memang kita untuk menebak cuaca sendiri tidak mudah, karena bila kondisi ini sedang panas, dia akan panas sangat terik, dan sorenya itu bisa terjadi hujan petir, hujan badai, ataupun hujan angin, ya. Namun di pertengahan tahun sekitar bulan Juni-Juli, kita akan mengalami sebuah panas yang sangat menyengat. Kita akan mengalami kemarau. Itu sudah di bulan Juni-Juli, ya. Jadi kalau untuk akhir Mei itu masih ada cuaca yang ekstrim, masih ada hujan dan disertai angin. Namun tiba-tiba cuaca panas menyengat seperti itu. Dominasi air memang sangat besar dalam menyumbang bencana, apalagi curah hujan masih sangat tinggi hingga hari ini. Tapi unsur tanah juga berbahaya. Indonesia yang sebagian memiliki wilayah perbukitan juga membuat ancaman tanah longsor menjadi sangat besar. Kondisinya semakin sulit karena menurut Feni Rama, bumi sudah semakin tua sehingga membutuhkan momentum penataan ulang. Jadi ada penataan ulang kembali gitu, maksud saya seperti itu. Jadi ya memang fokusnya kepada tanah, jalan berbelah, gempanya itu memang bukan gempa yang dengan skala rendah, tetapi dengan skala yang sangat besar sekali, dan itu terjadi di Sumatera, Sulawesi, dan Maluku. Mohon maaf, bukannya maksudnya saya mendiskriminasikan daerah-daerah tersebut, tapi ini yang saya rasa bahwa wilayah-wilayah tersebut memang sangat rawan oleh bencana. Kalau saya bahasanya mungkin bukan sampai ke titik megathrust, ya. Golongan bencana ini tidak kalah menyeramkan karena memang besar dan luas untuk titik-titik wilayahnya.
hingga akhirnya menghasilkan sebuah perubahan tatanan peta. Mungkin nanti bisa di cross check kembali apakah tatanan tersebut berbeda atau tidak, karena yang saya lihat daerah-daerah yang saya sebutkan tadi itu adalah daerah yang utama untuk hilangnya pesisiran-pesisiran. Sebagai seorang indigo, Feni begitu mengkhawatirkan 3 pulau yang disebutnya rawan bencana besar. Tapi Pulau Jawa tetap tidak aman. Banjir masih bisa selalu terjadi. Feni Rama melihat ada sinyal tidak baik dari laut, sehingga untuk sementara jauhi wilayah pesisir agar tidak menjadi korban. Di wilayah sekitar, saya masih fokus di sana. Kalau di daerah Pulau Jawa, saya melihat hanya banjir. Ya, banjir itu pun bukan dari banjir yang karena masalah sungai, masalah laut, tetapi justru kalau di Pulau Jawa yang saya lihat itu karena banjir yang disebabkan oleh sebuah intensitas hujan ataupun sungai ataupun memang banyak tanggul-tanggul yang akan jebol. Nah, makanya untuk beberapa titik di wilayah yang ada tanggulnya tolong diperbaiki atau tolong diperbaharui, karena Pulau Jawa letak banjirnya itu bukan karena lautan tapi karena tanggul-tanggul yang sudah ingin diperbarui lagi. Feni Rama yang dikenal memiliki ketajaman indera keenam tidak melihat ada gunung yang meletus secara besar-besaran. Sinyal dari gunung berapi hanya letupan kecil serta erupsi yang tidak berbahaya. Meski erupsinya kecil, tetap saja disebut bencana, sehingga tetap harus diantisipasi agar tidak jauh korban jiwa. Menurut saya sejujurnya kalau untuk di daerah Pulau Jawa, saya tidak melihat gunung meletus yang signifikan yang begitu besar, namun hanya erupsi-erupsi kecil gitu ya, karena memang kalau bahasa Jawanya itu adalah gunung lagi punya acara gitu ya, gunung lagi punya sebuah tatanan baru gitu ya. Jadi kalau menurut saya untuk sebuah letusan yang sangat besar, saya tidak melihat itu, namun hanya erupsi-erupsi kecil gitu ya, tidak mengakibatkan sebuah kayak contohnya bencana waktu di Yogyakarta Gunung Merapi yang sebesar itu, saya lihat tidak ada. Kalau saya lihat untuk masyarakat sekitar tidak mengalami kondisi yang panik gitu ya, karena masyarakat sekitar justru memahami bahwa adanya sebuah goncangan dari gunung tersebut karena memang ada sebuah hajat yang sedang berjalan dan justru mendatangkan sebuah kekayaan alam yang akan keluar memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Suhu politik global yang memanas rupa-rupanya menjadi sesuatu yang dikhawatirkan banyak orang. Dampaknya dicemaskan bakal sampai ke Indonesia. Tapi sebagai seorang indigo, Feni Rama melihat hal yang sebaliknya. Indonesia tidak akan terdampak secara besar karena perang di kawasan Timur Tengah tidak akan terus terjadi. Lebih dari semua itu, kondisi Indonesia bakal semakin baik. Banyak investor yang berdatangan. Jadi kalau efek itu bisa negatif ataupun positif gitu ya. Tapi kalau kita lihat masih ada beberapa persen untuk efek positifnya untuk negara kita. Nah, kenapa saya bisa melihat itu? Karena saya merasa di tahun ini pun Indonesia akan mendapatkan sebuah investasi yang baik, karena ya bisa kita lihat perang ini memang banyak merugikan di beberapa negara, tetapi Indonesia, negara kita ini masih dipercaya beberapa negara untuk investasi di Indonesia. Dan justru saya tidak melihat adanya sebuah inflasi atau ekonomi yang memburuk, tetapi saya melihat akan ada peluang pekerja atau sebuah perusahaan yang sangat besar gitu ya, yang akan mendatangkan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Itu yang saya rasakan seperti itu gitu loh. Di tengah banyaknya bencana alam yang memberi ancaman mematikan, ternyata ada kekuatan besar yang harus dikelola.
Di dalam diri kita semua, emosi bisa sangat mudah terbakar di tahun ini, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk menjaga emosi agar tidak mudah diprovokasi. Itu sangat dipengaruhi oleh tahun dengan shio kuda api yang membara dan berapi-api. Jadi jika tidak ingin terjadi sesuatu yang justru merugikan, kendalikan diri serta redam emosi. Dengan keadaan shio kuda api, memang dari segi kemanusiaan, dari segi emosional, dari segi semangat, dari segi nafsu, itu sangat kompleks sekali. Dan bila mana tidak bisa dikondisikan dalam suatu hal yang tepat, itu akan mengakibatkan kerugian kepada diri sendiri. Karena di sini sangat dominan rasa emosi, rasa kemarahan, rasa mudah meledak, kayak seperti rasa nafsu yang membara, emosi yang membara, dan banyaknya ngambil pemikiran yang pintas, dan itu yang terjadi di tahun 2026 ini. Jadi memang suasana sangat-sangat kompleks. Bila mana suasana ini dibawa ke sebuah pembangunan ataupun ingin membangun sebuah usaha baru, itu sangat diperlukan manajemen yang sangat baik, karena bila tidak itu akan impact-nya akan mengalami kerugian pada diri sendiri. Bagaimana dengan kondisi perekonomian Indonesia? Benarkah tidak akan terjadi krisis yang menakutkan? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Perang di kawasan Timur Tengah dikhawatirkan akan menjadi pemicu terjadinya ketegangan di banyak negara. Dampak perang juga mengakibatkan terjadinya krisis di mana-mana, terutama krisis bahan bakar minyak yang membuat kehidupan akan semakin berat. Tapi Feni Rama malah melihatnya secara berbeda, karena menurutnya perang di kawasan Teluk tidak akan berdampak apa-apa pada Indonesia. Hingga saat ini harga bahan bakar minyak tidak naik. Padahal di banyak negara, harga bahan bakar minyak sudah mulai melambung. Saya merasakan di tahun 2026 ini memang banyak sekali pertanyaan itu kepada saya, seperti sebelum terjadinya kenaikan BBM, saya adalah orang yang menyatakan bahwa tidak akan naik, karena saya merasakan bahwa kondisi Indonesia masih dalam keadaan kondisi stabil. Jangan khawatir akan terulang lagi masa-masa kejadian di masa lampau yang dimana kita pernah terjadi di masa demonstrasi pada tahun 98. Saya meyakini kita tidak akan terjadi, karena saya yakin sekali bahwa pemimpin-pemimpin negara kita ataupun masyarakat Indonesia akan belajar dengan sebuah kondisi yang pernah terjadi gitu. Jadi saya melihat kestabilan ekonomi, dan justru saya melihat akan banyak penerimaan pegawai-pegawai, karena memang yang saya rasakan ada perusahaan yang sangat besar dan membutuhkan banyak pekerja Indonesia. Itu akan terjadi start di 2026. Tahun yang berada di bawah naungan kuda api ternyata juga mempengaruhi emosi yang sering tidak stabil. Suhu yang panas membara dapat memicu konflik yang sulit diatasi hingga terjadi masalah yang berkepanjangan. Situasi itu juga dialami para selebriti yang bahkan membiarkan rumah tangganya terbakar api kehancuran. Feni Rama melihat tahun ini akan banyak terjadi kasus perceraian. Karena dengan kondisi kita yang di tahun 2026 ini begitu membara ya, dalam segala keputusan, dalam segala emosi, jadi memang banyak pergulatan masalah. Dan untuk artis ataupun public figure lainnya akan ada perceraian yang tidak disangka, dan justru ini kelihatannya baik-baik saja, tetapi inilah yang akan menjadi boom di tahun 2026 ini gitu ya. Dan ini ada artis yang lama ataupun artis yang baru. Kalau saya lebih fokusnya ke artis yang lama ini, dia ini adalah penyanyi ya. Ini akan mengalami sebuah kondisi, sebuah keadaan rumah tangga yang menurut saya itu ya cukup renggang, dan
dan tidak disangka-sangka gitu. Meski perekonomian akan membaik, tapi kesedihan tidak bisa diobati. Beruntung, kondisi perekonomian akan semakin membaik, sehingga kekhawatiran terjadinya krisis politik tidak akan terjadi. Adakah pesan untuk masyarakat agar bisa menjalani hidup dengan tenang? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan juga share, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Menghadapi ancaman krisis global harus tetap terjaga dengan baik. Perang di kawasan Timur Tengah dipastikan tidak berdampak bagi negeri ini. Meski dampaknya kecil, tidak boleh ada yang gegabah dan menganggap semuanya baik-baik saja. Persiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Selain persiapan mental menghadapi banyak bencana, dibutuhkan juga peningkatan kemampuan dalam bentuk apapun, agar kita mempunyai bekal untuk mencari penghidupan. Pesan saya khususnya untuk para anak-anak bangsa agar memperbanyak ilmu, yang buat dimana ilmu itu akan membuat kemandirian buat anak-anak bangsa dimanapun berada. Jangan pernah menyerah untuk memperbanyak ilmu untuk bekal kalian di masa depan. Dan kedua, saran saya, berdirilah di kaki sendiri dan dengan talenta, dengan keterampilan yang kalian punya, berdirilah di kaki sendiri sehingga kalian tidak mudah dikondisikan dalam suatu keadaan. Kalian akan bergantung kepada hal banyak. Maksud saya seperti memang hidup harus bergantung, saling tolong menolong. Tetapi dalam kondisi ini kalian bisa mengkondisikan bahwa kalian bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri, minimal untuk menjadi pemimpin untuk keluarganya. Selain terus berbuat baik, sambil mempersiapkan diri menghadapi kesulitan, jangan lupa untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Salah satu yang penting untuk dilakukan adalah gelaran sedekah laut dan sedekah bumi. Itulah salah satu cara untuk memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan selanjutnya, tolong adakan lagi yang namanya sedekah laut, sedekah bumi, dan kita bagaimana suka atau tidak suka manusia berdampingan dengan alam semesta. Bagaimana kita bisa menciptakan suatu nuansa yang dinamis. Kita peduli lagi dengan alam semesta, kita peduli lagi dengan sejarah kita, karena sejarah adalah jati diri kita, dan jangan pernah lupakan itu, gitu loh saran saya. Bencana memang tidak boleh dianggap main-main. Harus punya pengalaman agar tidak mudah terhimpit oleh kesulitan akibat bencana alam. Semoga kita semua selamat dari segala rupa bencana yang membahayakan. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan juga share karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.